welcome to my channel. Saat ini saya sedang berada di stasiun Jakarta Gambir. Dan malam hari ini saya akan melakukan perjalanan dengan kereta api Argo Muria dari Jakarta menuju ke Semarang. Ikuti video perjalanan saya sampai akhir. Oke guys, ini saya sudah berada di tempat pemeriksaan tiket. Di sebelah kanan antriannya panjang untuk yang manual, padahal di tengahnya kosong. Ini adalah auto gate, jadi kita cukup mendaftarkan kepada petugas yang ada di sisi dengan menggunakan KTP elektronik. Cara pakainya gampang, kita tinggal berjalan perlahan kemudian melihat ke arah kamera dan gate akan terbuka secara otomatis. Saat ini saya sudah berada di atas nih, di peron jalur 3 dan 4 stasiun Jakarta Gambir, dan nanti keretanya akan disiapkan masuk kalau nggak di jalur 3 di jalur 4. Dan sebagai informasi, kereta api Argo Muria adalah salah satu kereta api andalan dari 4 kota Semarang, dan kereta api ini bersama-sama dengan kereta api Argo Sindoro yang kebetulan minggu lalu saya naikin, itu menjadi kereta api tercepat ya, salah satu kereta api tercepat di lintas utara, karena kereta ini sudah diizinkan untuk berjalan di kecepatan maksimal di 120 km per jam. Untuk kereta api Argo Muria malam yang hari ini saya naiki, itu sebetulnya kemarin di angkutan lebaran tahun 2023 itu sudah dijalankan dengan nama kereta api Argo Muria tambahan. Dan ini memanfaatkan waktu istirahat atau waktu idle dari kereta api Argo Muria yang berangkat sore dari Semarang sampai Jakarta di malam hari. Jadi langsung berangkat kembali menuju ke Semarang, dan per 1 Juni 2023 kereta api ini dijalankan secara reguler. Jadi pola operasinya kayak gini nih, kereta api Argo Muria ya. Jadi pagi dia jam 7 dari Jakarta ke Semarang, sampai Semarang sekitar jam 12 siang, kemudian dia istirahat bentar, dan sekitar jam 5 kurang seperempat dia berangkat kembali ke kota Jakarta, tiba di Jakarta jam 10 malam, dan setengah 11 malam dia berangkat kembali menuju ke kota Semarang. Dijadwalkan akan tiba di Semarang sekitar jam 4 pagi atau jam 5 kurang seperempat ya. Dan kemudian di jam 7 pagi dia berangkat kembali dari Semarang sebagai kereta api Argo Sindoro. Pola yang sama berlaku juga untuk kereta api Argo Sindoro. Jadi tektok nih keretanya. Untuk Argo Muria tektok di stasiun Gambir ini di malam hari, sementara Argo Sindoro tektoknya di stasiun Semarang Tawang. Untuk harga tiket kereta api Argo Muria dan juga Argo Sindoro itu sama ya, itu menjadi kereta Argo dengan harga tiket termurah ya. Jadi untuk Jakarta Semarang maupun arah sebaliknya itu di subkelas J itu dibuka di harga mulai Rp290.000, dan semahal-mahalnya itu masih di Rp400 hingga Rp500.000. Ini bila dibandingkan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek subkelas J untuk Jakarta Semarang maupun sebaliknya itu dibuka dimulai harga hampir Rp500.000. Selisihnya lumayan jauh ya, dan ini kita bisa mendapatkan kereta api dengan waktu tempuh salah satu yang tercepat di 5 jam dan 15 menit. Beda-beda tipis dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini di seberang sana di peron jalur 12 ramai banget nih penumpang kereta api Taksaka. Dan ini dari arah utara masuk kereta api Taksaka tujuan Jogja. Tujuan stasiun Yogyakarta. Bagi para pengguna Taksaka, dengan kerjasama untuk tidak terburu-buru naik ke dalam rangkaian kereta, mohon menunggu rangkaian kereta api Taksaka. Sebentar lagi jam 9:40 kereta api Taksaka akan segera diberangkatkan. Ini salah satu kereta unggulan paling elit nih. Jadi ada beberapa kereta unggulan, salah satunya adalah kereta api Taksaka, dan ini lebih elit lagi karena ada tema khususnya, tema Hype Trip.
Hadir di jalur satu dari arah selatan dipersilakan sepanjang kereta api Argo Parahyangan. Tujuan akhir stasiun Bandung dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.15 menit. Kepada para pelanggan kereta api Argo Parahyangan kami persilakan untuk mempersiapkan diri di dalam jalur satu. Jam 9:40 kereta api Taksaka diberangkatkan menuju Jogja, bawa 9 kereta eksekutif, 1 kereta luxury generasi pertama, 1 kereta makan dan juga 1 kereta pembangkit. Ini adalah kereta api tercepat kedua untuk rute Jakarta Jogja setelah kereta api Argo Lawu dan juga Dwi Pangga. Dan di sana sudah menunggu di sinyal masuk stasiun Gambir kereta api Argo Parahyangan dari Bandung tujuan Jakarta. Nanti akan berangkat kembali dari Jakarta jam 10 lewat ya. Ini jelang long weekend, ternyata kereta dari Bandung ke Jakarta lumayan penuh juga ya. Kirain yang penuh arah ke Bandung doang. Ini dari arah belakang ada KRL JR 205 tujuan Bogor. Oh ya, ini kebetulan saya melakukan perjalanan di hari Selasa malam jelang long weekend Idul Adha ya. Sekarang tanggal 27 Juni 2023. Ngebut banget di KRL-nya nih. Saat ini jam 10.51, awal 9 menit kereta api Argo Muria tiba di stasiun Gambir. Perjalanan dari stasiun besar Gambir sebelum turun tersebut kembali daerah bawah Anda. Pastikan tidak terangkat. Ya, penumpang dari Semarang lumayan banyak, dan ini kita belum boleh naik kereta dulu karena keretanya akan dibersihkan dan diputar arah kursinya nih. Dan di seberang masih ada rangkaian kereta api Argo Parahyangan berangkat kembali jam 10.15 menunggu langsiran lokomotifnya. Siaga satu ke atas ya. Ini dia lokomotif Dinas Kereta Api Argo Parahyangan. Ini kita sambil nunggu lokomotif Dinas Kereta Api Argo Muria, nanti juga akan dilangsir ya putar arah. Dan ini salah satu keuntungan dari lokomotif CC206 double cabin, jadi putar arah nggak masalah. Kalau dulu belum ada CC206, pakai CC203 atau CC201 itu pasti bisa long hood ya. Cuman kalau nggak salah sejak kejadian kecelakaan kereta api Kertajaya Sembrani kalau nggak salah ya, itu dilarang long hood untuk jarak jauh. Long hood itu masuknya moncongnya yang panjang, hidung panjang. Jadi jalur 4 masih tersedia rangkaian kereta api Argo Muria, dan di jalur 3 dari arah utara ini akan melintas langsiran lokomotif Dinas Kereta Api Argo Muria.
kayaknya nanti bakal dimundurin nih, karena bakal kelewat semboyan berapa tuh yang tanda plus batas berhenti lokomotif. Dinas Kereta Api Argo Muria pada hari ini adalah C206-1378 Depo Cipinang. Jadi untuk susunan rangkaian kereta api Argo Muria dan juga Sindoro ya hampir identik sih. Pokoknya kalau ke arah Semarang itu tepat di belakang lokomotif adalah kereta pembangkit. Kemudian diikuti kereta eksekutif 1 sampai dengan 5 dan di belakangnya ada kereta makan ya. Kemudian dilanjutkan kereta eksekutif 6 sampai dengan eksekutif 9, kadang-kadang sampai eksekutif 10. Cuman kereta makannya tuh di tengah-tengah ya, jadi kadang di antara kereta eksekutif 5 dan 6, kadang-kadang di antara kereta 4 dan 5. Untuk kereta makannya, untuk train setting ini M101602, jadi seangkatan sama kereta penumpangnya. Jadi kereta penumpang yang digunakan adalah berjenis New Image angkatan tahun 2016, deponya Semarang Poncol. Dan hari ini kereta api Argo Muria ternyata membawa 10 kereta penumpang. Padahal waktu saya beli tiket paling belakang kereta 9, ternyata ditambahkan lagi karena ini long weekend ya. Dan ternyata saya dapat paling depan 13B. Apa bener deh? Jadi kemarin ke Jakarta nomor 1C dapat paling depan, dan ternyata sebalik ke Jakarta dapat paling depan juga. Jadi kereta jenis ini sering dikritik karena kalau kita apes dapat tempat duduk paling depan itu legroomnya sempit ya, sempit banget, dan dia pintu lorongnya itu menjorok ke single seat, jadi kurang nyaman. Kita masuk dulu. Oke guys, ini adalah interior kereta api eksekutif Argo Muria. Jadi ini adalah kursi saya single seat di nomor 13B. Mari kita review sedikit interiornya, khususnya kursi saya ya. Ini tepat berada di depan pintu. Hanya saja untuk kursi nomor 13B itu legroomnya ternyata lumayan lega, tidak sesempit 1C, walaupun privacy jelas tidak ada karena tepat di depan pintu yang orang lalu lalang, dan tidak ada sandaran kakinya juga ya. Berbeda dengan kursi yang di bagian belakang. Kemudian fasilitas lain di sini terdapat meja kecil dan juga 2 buah colokan listrik. Kemudian di sandaran lengan ini seperti biasa terdapat sebuah tombol yang digunakan untuk reclining seat yang cukup rebah dan nyaman untuk kita beristirahat sepanjang perjalanan. Di sini juga tersedia meja lipat yang bisa kita keluarkan dan bisa kita gunakan untuk makan, dan ini konturnya lumayan luas ya dan juga rata. Dan ini adalah rute kereta api Argo Muria dari Gambir. Kita berhenti juga di stasiun Bekasi, kemudian Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang.
Jadi untuk Argo Muria pagi maupun yang malam sama-sama berhenti di stasiun Bekasi. Malam ini saya dapat sarana kereta K1 01635. Jadi kereta saya malam ini K1 01635. K1 artinya adalah kereta kelas eksekutif. Jadi ada K2 itu kelas bisnis, dan K3 itu kelas ekonomi. Kemudian 0 artinya tanpa penggerak atau harus ditarik oleh lokomotif. Jadi tidak berpenggerak sendiri. Kemudian 16 itu tahun mulai dinasnya. Di sini ada MD mulai dinas 27 Mei tahun 2016, dan 35 itu urutan yang ke-35. Depo perawatannya di SMC atau Semarang Poncol. Ini perawatan terakhir di 31 Maret 2022, dan perawatan yang akan datang di 2 tahun kemudian, Maret 2024. Untuk trademark kereta ini udah berkode F, jadi bisa dipacu hingga kecepatan 120 km per jam. Dan memang kereta api Argo Muria dan Sindoro ini diizinkan untuk melaju di kecepatan 120 km per jam, tepatnya di antara stasiun Cirebon hingga stasiun Comal. Kemudian 44 itu adalah berat maksimal dari kereta ini di 44 ton, dan tipe bogi atau suspensi di K10. Oh ya, untuk kereta jenis Image ini AC outdoornya tuh ada di 2 sisi ya, di depan, di belakang, dan juga di depan. Efeknya ruang bagasi overhead yang di kursi ujung di nomor 1 dan 13 itu terpotong jadi sedikit sempit ya. Kalau dibandingkan dengan kereta jenis stainless steel, itu ada di tengah dan tidak mengganggu ruang bagasi atas. Nah, ini AC-nya ada di tengah dan yang ujung tangki air ya. Ini kalau saya bikin video pasti ada yang nanya gimana caranya nggak duduk paling depan, atau kalau kereta premium gimana caranya nggak arah mundur. Ini susah diprediksi karena sebagai contoh, ini nomor 16-nya di paling belakang di kereta 9, tapi di kereta 10 nomor 16-nya, maksudnya 1 sampai 6-nya di paling depan. Jadi nggak konsisten peletakan keretanya. Jadi ini saya juga dapat buah manggis sih, pesan 13B, harapannya di paling belakang, ternyata dapatnya paling depan. Cuman kalau pengen aman, sebaiknya pilih tempat duduk yang bagian tengah aja sih, apalagi kalau bersama keluarga. Untuk toilet kereta ini ada di 2 sisi kereta, dimana salah satu sisinya itu lebih sempit. Kita lihat ya, ini yang sisi sempit dan dia menggunakan kloset jongkok. Interiornya seperti ini, terang-terang ya. Ada wastafel, sabun, tisu, cermin, dan juga pengharum ruangan. Sementara toilet satunya dekat dengan nomor besar, ini dia lebih luas ya. Dan isinya sama aja sih. Dan ini bedanya, ini dia pakai kloset duduk, sisanya sama sih. Wastafel, sabun, cermin, pengharum ruangannya di sini. Dan dia space-nya lebih longgar ya dibandingkan yang toilet di sisi satunya yang dekat dengan nomor kecil.
api Argo Muria tiba di stasiun Bekasi. Kereta api Argo Dwi Pangga diberangkatkan kembali menuju stasiun Jakarta Gambir. Tadi jam 12 malam lewat 56 menit kita tiba di stasiun Cirebon Kejaksan. Ini awal 5 menit dari jadwal tiba seharusnya jam 1 lewat 1 menit. Di sini waktu tunggu normalnya 5 menit, jadi jadwal berangkat kembali jam 1 lewat 6 menit. Cuma tadi karena awal waktu, jadi kita lumayan lama nih nunggunya di stasiun Cirebon di sekitar 10 menit. Dan tadi kita tiba bersama dengan keberangkatan kereta api Argo Dwi Pangga dari stasiun Solo balapan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Di stasiun Cirebon ini waktu tunggu lumayan lama karena dilakukan pengisian air, dan kereta api Argo Muria ini berhubung tadi di Gambir, tektok ya, nyampe langsung berangkat lagi. Jadi pengisian air terakhir, air toilet ya, itu di stasiun Cirebon ini waktu keretanya mengarah ke Jakarta. Dan ini dari arah Semarang atau dari arah selatan akan segera dipersiapkan masuk di jalur 1 kereta api Tawang Jaya Premium keberangkatan Semarang Tawang tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Normalnya kereta yang mengarah ke Jakarta itu dimasukkan di jalur 2 yang ini ya. Ini tapi kereta api Tawang Jaya Premium dimasukkan di jalur 1 karena keretanya akan disusul sesama kereta Argo Semarangan, yakni kereta api Argo Sindoro, itu keretanya belok tuh. Jadi nanti kereta api Argo Sindoro akan masuk ke jalur 2, kemudian berangkat kembali terlebih dahulu. Baru setelahnya kereta api Tawang Jaya Premium diberangkatkan dari jalur 1. Cuman kita nggak akan ketemu kereta Argo Sindoro ya di sini karena kereta api Argo Muria akan berangkat terlebih dahulu. By the way, kereta api Tawang Jaya Premium ini menjadi kereta api yang paling sering saya naiki karena saya PJKA ya, pulang Jumat kembali Ahad, dan dari Semarang itu paling worth it naik kereta api Tawang Jaya Premium di hari Minggu malam. Kereta api Tawang Jaya Premium bawa 2 kelas, jadi bawa 2 kereta spesial, 7 kereta ekonomi.
jam 1:52 kita tiba di stasiun Tegal. Ini awal 2 menit nih, dan dijadwalkan kereta api Argo Muria akan berangkat kembali dari stasiun Tegal jam 1:57. Dan ini di stasiun Tegal kita dimasukkan di jalur 3, yang mana nggak dapet peron tinggi ya kalau kereta yang bagian belakang. Ada tangga, cuman posisinya nggak pas di pintu. Jadi kalau di kereta paling belakang diminta untuk ke kereta bagian tengah dulu tuh, supaya dapat peron yang agak lumayan tinggi. Cuman kalau di arah Jakartanya di jalur 1 peron tingginya panjang. Bahkan kereta api Gumarang dan kereta api Kertajaya rangkaian panjang 16 kereta masih kebagian peron tinggi. Tepat jam 2:35 kita tiba di stasiun Pekalongan. Di sini waktu tunggu kereta api Argo Muria hanya selama 3 menit. Jadi dijadwalkan akan berangkat kembali jam 2:38. Untuk stasiun Pekalongan sendiri, baik peron jalur 23 dan peron jalur 1 sama-sama sudah mengakomodir rangkaian panjang ya. Dan ini dapat peron tinggi ini. Nggak pakai tangga lagi. Tepat jam 3 pagi lewat 45 menit kita tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Semarang Tawang. Ini keretanya dimasukkan di jalur 3. Dapat peron nggak ya? Oh, dapat. Ya mas. Selamat pagi dan selamat 3:45 kepada Anda penumpang kereta api Argo Muria. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di Ini keretanya istirahat bentar. Nanti jam 7 pagi akan diberangkatkan kembali ke Jakarta sebagai kereta api Argo Sindoro. Untuk keluar berada di sebelah timur. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero
Daerah Operasi Semarang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan telah menggunakan jasa layanan kereta api. Oke guys, saat ini saya sudah berada di pelataran parkir stasiun Semarang Tawang. Jadi tadi kita tibanya on time ya, tepat dari Jakarta ke Semarang itu durasinya 5 jam dan 15 menit. Overall perjalanan kereta api Argo Muria ini adalah salah satu kereta tercepat di lintas utara, tentunya setelah kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Ini bisa menjadi pilihan bagi teman-teman yang pengen berangkat dari Jakarta malam, tapi nggak buru-buru gitu, misalnya dari pulang kantor sekitar jam 5 sore. Kalau naik kereta api misalnya Argo Sindoro terlalu awal waktunya, jadi bisa naik kereta api Argo Muria. Jadi berangkatnya dari Jakarta cukup malam ya, di jam setengah 11 malam, dan tibanya di Semarang itu sudah jelang waktu subuh. Jadi kita bisa langsung keluar ya, jadi nggak terlalu dini hari, jadi udah lumayan rame gitu di luar. Dan untuk sarana kereta yang digunakan ya masih sama, K1 New Image, bukan favorit saya. Harapannya sih bisa diperbaiki terutama di bagian suspensinya dan juga kekedapan kabinnya, atau syukur-syukur bisa diganti dengan rangkaian stainless steel seperti rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek. Kereta api Argo Muria sendiri tentunya bersama-sama dengan kereta api Argo Sindoro menjadi salah satu kereta api Argo di lintas Jakarta menuju ke Semarang dengan harga yang relatif murah. Sebenarnya untuk kelas eksekutif ada yang lebih murah lagi, yakni kereta api Argo Merbabu dan juga kereta eksekutif campuran ya, seperti salah satunya adalah kereta api Gumarang. Cuman untuk kedua kereta itu rangkaian digunakan adalah cukup berumur, jadi bisa dibilang eksekutif klasik. Tapi walaupun begitu, khusus untuk kereta api Gumarang, kemarin saya terakhir kali naik minggu lalu, jadi di bulan Juni ini saya sudah 3 kali naik kereta api Gumarang. Itu walaupun kereta eksekutif tua, tapi sarananya masih lumayan nyaman, bahkan lebih nyaman daripada kereta api Argo Muria. Dengan jadwal berangkat kalau dari Jakarta itu bisa dibilang lebih pas ya, jadi tidak terlalu malam, tapi juga tidak terlalu awal. Jadi kalau kereta api Gumarang berangkat dari Jakarta jam 20 lewat 45 menit. Oke guys, saya akhiri video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya.